إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ويا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Masyarul hadirin, kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala yang selalu serta senantiasa melimpahkan menganugerahkan kita rahmat, inayah, taufik serta hidayah, serta melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat kehidupan. Hingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan, menunaikan dan menegakkan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada saatnya diberikan ganjaran. Amin. Allahumma. Begitupun senantiasa kita bersalawat dan mengirimkan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan selaku umat beliau kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan dan diistiqomahkan di warisan beliau sampai pada saatnya insyaallah selaku umat beliau kita mendapatkan pembelaan dari beliau berupa syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah wa insyaallah pada saatnya bersama beliau beserta para sahabatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selaku khatib pada hari ini berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian pada umumnya. Mari bersama-sama kita senantiasa menjaga bahkan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara lain mari kita laksanakan, kita tunaikan dan kita tegakkan setiap apa yang menjadi perintah Allah. Tetapi di samping itu mari kita tinggalkan, jauhi dan jangan kita kerjakan sekecil apapun itu. Kalau itu larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar, kita paham dan kita tahu sekecil apapun yang kita lakukan pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil dan sedikit pun nikmat yang sudah kita nikmati pada saatnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua itu terjadi, tidak ada bekal terbaik kita melainkan at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita umat Islam sekarang sudah berada di bulan Muharram, salah satu
bulan yang terhormat dari 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebelumnya ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sekarang Muharram. Dan kita masih berada di hari-hari pertama di bulan Muharram ini. Dan kita sekarang berkesempatan untuk bisa menghirup udara tahun baru umat Islam, tahun baru Hijriah. Perpindahan dari tahun sebelumnya 1444 Hijriah di tahun yang ke sekarang 1445 Hijriah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan Jumat ataupun khutbah pada kesempatan pada hari ini kita teringat dengan satu dialog yang terjadi ketika itu seseorang yang menyatakan kepada Rasulullah SAW keinginannya untuk berislam, untuk bersyahadat di hadapan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ketika itu laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW seraya menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam. Ya Rasulullah, aku berkeinginan untuk bersyahadat ataupun menyatakan keislaman di hadapan. Tetapi ya Rasulullah, aku masih memiliki kebiasaan-kebiasaan lama yang masih berat untuk bisa aku tinggalkan. Dan itu termasuk mungkin hal-hal yang dilarang di dalam Islam, karena itu adalah kemaksiatan bahkan kejahatan. Di antaranya aku masih suka minum-minuman keras. Aku masih suka mengambil milik orang lain, mencuri. Bahkan aku masih suka berzina ya Rasulullah. Maka mendengarkan hal tersebut, Rasulullah SAW hanya berucap beberapa kata kepada laki-laki ini. Maukah engkau untuk berjanji untuk tidak berkata bohong ataupun dusta? Mendengar pertanyaan Rasulullah SAW ini, sang laki-laki ini tanpa berpikir panjang dia mengiyakan, siap ya Rasulullah. Aku tidak akan pernah berkata dusta ataupun berbohong. Seraya di dalam hatinya terbersih, ternyata berislam ini mudah. Hanya sedikit saja, tidak usah berbohong. Maka masuklah Islam laki-laki ini, bersyahadat di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari, waktu demi waktu dilalui. Maka tiba saatnya sang pemuda ini kembali muncul hasratnya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan sebelum dia berislam yang sudah dinyatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ada keinginannya untuk minum-minuman keras kembali. Maka ketika dia akan melakukan itu, dia teringat akan janjinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti kalau seandainya aku ditanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan aku jawab? Sedangkan aku tidak boleh berbohong. Begitupun ketika dia ingin mencuri, mengambil punya orang lain, pun terbayang janjinya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti ditanya oleh Rasulullah, apa yang akan aku jawab? Bahkan pun ketika dia ingin kembali mengulangi perzinahan, maka terbayang janjinya di hadapan Rasulullah SAW bahwasanya dia tidak akan pernah berkata dusta ataupun bohong. Dan itu permintaannya Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika itulah laki-laki ini tersadarkan. Ternyata apa yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan hanya basa-basi saja, sekedar saja, bukan seringan seperti yang dibayangkan. Tapi ketika Rasulullah SAW meminta itu, pada saat itu, pada dasarnya Rasulullah SAW sedang menghujamkan, menanamkan ke dada orang yang mau menyatakan keislamannya itu dasar dan fondasi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kejujuran. Tidak berdusta, tidak berbohong. Dia tersadar
Ternyata Rasulullah telah menghujamkan ke dalam dadanya, ke dalam hatinya, fondasi daripada keimanan dan keyakinan dan akidah mendasar seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dialog singkat di atas bisa kita ambil beberapa ibrah dan hikmah. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana bijaknya Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Datang seorang yang berlumuran dosa kepada beliau dan ingin menyatakan keislamannya dengan syarat dia tetap melakukan kemaksiatan yang selama ini dia kerjakan. Tidak dengan serta-merta dilarang oleh Rasulullah SAW. Apatah lagi dihina, diremehkan, disepelekan, tidak, tapi disambut dengan tangan terbuka oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia ingin menyatakan keislaman. Ini teladan bagi kita, ma'asyiral hadirin, di dalam mendakwahkan agama ini. Nilai-nilai syariat Islam, mari kita kedepankan akhlakul karimah, menghargai manusia yang ada di hadapan kita, mau seperti apapun dosanya. Kita lihat niatnya, keinginannya untuk memeluk Islam, maka diterima dengan senang hati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau bersabda, "Kallimun nas ala qadri uqulihim." Sampaikanlah kepada setiap manusia sesuai dengan kapasitas pemikiran mereka, kepemahaman mereka. Jangan dipatahkan di awal. Jangan dikesankan seakan-akan agama ini berat, susah untuk dilaksanakan. Tidak. Dan begitulah cara yang mulia Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan anjing agama ini. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana sang laki-laki telah mendapatkan pelajaran yang mendasar tentang akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya fondasi utama daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah menjaga sikap senantiasa jujur, menjaga kebenaran selalu, berucap tidak dusta dan tidak bohong. Oleh karena itulah, ma'asyiral hadirin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW menyatakan, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar." Maka hendaklah, kata Rasulullah SAW, diwajibkan atas kalian untuk senantiasa berlaku jujur, benar. Karena kebenaran dan kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kata Rasulullah SAW, kalian tinggalkan, jauhi dan jangan kerjakan kedustaan, kebohongan, dan tidak benar, berlaku tidak benar, karena dia akan membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kita kepada siksanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pun pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atakunul mu'min jaban?" Ya Rasulullah, apakah mungkin orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada rasa gentar di dalam hatinya, ada sedikit pengejutnya, penakutnya? Wa qala na'am. Bersabda Rasulullah SAW, bisa jadi, kata Rasulullah, bisa jadi ada rasa gentar di hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qila aidan ya Rasulullah, atakunul mu'min bakhilan? Ya Rasulullah, apakah bisa jadi di dalam hati orang yang beriman itu ada sedikit rasa pelit, bakhil? Wa qala na'am. Bersabda Rasulullah, bisa jadi, kata Rasulullah, di hati orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan ataupun bersikap sedikit menahan hartanya, bisa jadi dengan alasan hemat dan sebagainya. Wa qila aidan ya Rasulullah, atakunul mu'min kadzaban? Qala la. Ya Rasulullah, apakah mungkin orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di samping lain, di sisi lain dalam kehidupannya, dia senantiasa mengedepankan kebohongan, kedustaan? Qala la, tak boleh, kata Rasulullah. Bisa jadi orang beriman itu ada rasa gentarnya, bisa jadi orang yang beriman itu ada bakhilnya, ada pelitnya, tetapi untuk berdusta tidak ada
kesempatan untuk bisa melakukan itu. Tidak boleh kalau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ketika seseorang melakukan kedustaan, kebohongan, maka dia merasa aman dari pengawasan semuanya. Padahal kata Allah SWT, kalian bisa berlindung dari pengawasan manusia. Tastaqifuna minan nas wa la yastaqifuna minallah. Kalian bisa berlindung daripada pengawasan manusia, tapi kalian tidak bisa berlindung dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak pernah merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mau berbohong, ketika dia mau berdusta, dia merasa diawasi oleh Allah, dan itu tidak akan pernah terjadi kepada diri orang-orang yang beriman. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mursalat, diulang-ulang hampir 9 bahkan 10 kali. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celaka, neraka, bagi mereka yang senantiasa berdusta di dalam kehidupan ini. Tidak melakukan yang sebenarnya, tidak berbicara yang sebenarnya. Bahkan kata Allah tidak akan pernah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Ghafir ayat 28. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan senantiasa menjaga yang namanya kedustaan dan kebohongan dalam kehidupan. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi laki-laki yang ingin menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, dia tidak jadi melakukan semua kemaksiatan itu karena takut nanti ditanya oleh Rasulullah. Kita bukan Rasulullah nanti yang bertanya. Yang menanya kita langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang minta pertanggungjawaban kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan mana lagi yang bisa kita kedepankan ketika di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada tempat yang aman dari pengawasan Allah. Bahkan ketika kita merasa sendiri, jauh dari pengawasan semua makhluk Allah, di malam yang kelam, tidak ada penerangan, kita merasa aman dari semua pengawasan. Maka ketika itu sadarlah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi makhluknya tidak mengawasi kita, tetapi Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada bersama kita. Inilah akidah mendasar yang seharusnya kembali tajdid kita perbaharui di awal tahun ini untuk menatap masa depan kita lebih baik lagi. Bahwasanya kita senantiasa diawasi dan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kita lebih mawas diri lagi ke depan. CCTV buatan manusia di mana-mana tetap terdapat kerusakan, tetapi monitor Allah jangan harap ada rusaknya. Senantiasa mengawasi kita dan senantiasa memonitor kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala